Bergabung dengan Dr. Fitriani Yustika Sari Lubis, dosen Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mbak Sasha. Bu Fitri, kasus perundungan bukan kasus baru, ini sudah bertahun-tahun, namun masih terus terjadi sepertinya, dan mungkin bisa kita bilang kasusnya tidak berkurang. Bahkan sekarang beberapa orang, anak-anak meninggal dunia. Ada yang memang meninggal karena perkelahian, ada yang diduga bunuh diri karena diduga mengalami perundungan. Bagaimana melihat hal ini? Ya, betul. Ini memang kasus-kasus yang saya juga merasa sangat berduka gitu ya mendengar berita-beritanya dan sayang sekali bahwa sampai saat ini kasus perundungan itu masih ada gitu ya di sekolah-sekolah di Indonesia. Nah, tapi memang kasus perundungan ini seringkali kita orang tua, guru gitu ya kurang menyadari gitu ya karena anak-anak menganggap bahwa berkata kasar atau misalnya mengejek temannya atau berperilaku kurang baik ke temannya, kadang-kadang mereka tidak sadar bahwa itu adalah hal yang bisa mengarah ke perundungan gitu ya. Mereka menganggap bahwa itu adalah permainan atau sesuatu yang normal gitu. Jadi memang masih PR buat kita semua gitu ya untuk menumbuhkan empati pada anak-anak siswa-siswa yang kita sayangi saat ini gitu, Bu Sasha. Apakah masalahnya hanya karena dikurangnya empati? Ya, sebenarnya sih, ada banyak faktor ya yang bisa berperan ketika seorang anak menjadi perundung gitu atau jadi pembuli, bukan hanya empati saja. Jadi dalam hal, dari anaknya sendiri sebenarnya adalah kemampuan regulasi emosinya yang mungkin masih belum baik. Ketika dia merasa marah, ketika dia kecewa pada lingkungan, dia, belum mampu gitu ya untuk mengatasinya dengan, coping yang lebih adaptif dan memilih untuk menjatuhkan atau tadi ya mengejek teman-temannya untuk dia merasa lebih baik gitu ya. Tapi juga ada faktor dari pola asuh, dari modeling di sekitarnya. Jadi kalau kita lihat gitu ya, seringkali orang tua pasti berpesannya baik-baik ya. Tapi belum tentu orang-orang di sekitarnya tuh tidak berkata kasar, tidak berperilaku yang menyakiti. Sementara anak, apalagi kalau misalnya masih anak SD gitu ya, anak SMP, mereka kan belajar dari modeling, mereka melihat sekitarnya, dan ini yang biasanya jadi mereka tiru gitu ya, karena mereka melihat, oh orang-orang tuh bisa tuh melakukan itu, jadi boleh gitu. Dan juga ada faktor sekarang ini tantangan terbaru adalah media sosial gitu ya. Ketika anak-anak terpapar gitu ya, media sosial ini bisa baik, tapi bisa juga kalau dia kebetulan melihat ya hal-hal yang tidak baik, misalnya orang-orang yang melakukan body shaming atau orang-orang yang melakukan perundungan di tempat lain. Nah, ini juga bisa jadi modelingnya mereka secara tidak langsung gitu. Dan saat ini kan juga kalau kita sekali gitu ya melihat kadang-kadang algoritma tuh membuat menjadi muncul terus ya Mhm. di media sosial anak tersebut gitu. Jadi memang banyak faktor yang berinteraksi ketika Hmm. seseorang itu menjadi seorang pembuli. Baik, Bu, namun anak-anak ini kan tidak bisa 24 jam diawasi, tidak bisa oleh orang tuanya 24 jam, gurunya atau siapapun tidak bisa benar-benar 24 jam diawasi. Lalu Betul. bagaimana untuk memastikan anak-anak ini pertama mungkin tahu batasan jika bercanda? Karena tadi dikatakan mungkin mereka pikirnya itu bercanda atau bukan, tapi bagaimana bisa mereka memiliki batasan itu, kemudian bagaimana juga biar mereka bisa belajar dan benar-benar mempraktekannya untuk mengontrol emosi mereka. Ya, jadi, menurut saya sih memang betul ya, pertama adalah belajar mengontrol emosi. Seringkali kita itu luput ya untuk mengajarkan seorang anak untuk, meregulasi emosinya, karena pendidikan seringkali berfokusnya adalah anak pinter gitu ya, ranking di sekolah gitu, tapi tidak diajarkan untuk misalnya kalau kamu marah maka kamu harus melakukan apa, kalau kamu sedih apa yang harus dilakukan gitu ya, itu perlu diajarkan gitu ya. Tapi kalau tadi untuk mencari batasan, ini memang edukasi. Artinya memang peran dari sekolah, peran dari orang tua gitu ya untuk secara rutin memberikan edukasi ke anak-anaknya. Sejauh mana
sebenarnya ketika dia bermain itu dianggap sebagai ejekan yang biasa gitu ya, atau itu adalah yang memang sampai ke perundungan. Nah, sebenarnya kan kalau perundungan sendiri dia sifatnya berulang ya, artinya ketika dia terus-terus mengincar satu orang gitu ya, Hmm. mengejek gitu ya dengan berbagai kata, itu sudah melebihi batas gitu ya. Beda kalau misalnya hanya insidentil gitu ya, Hmm. sekali-sekali gitu, itu kan akan berbeda. Nah, mungkin ini yang perlu diperkenalkan gitu ya kepada anak-anak melalui edukasi gitu, Hmm. seperti itu. Untuk mengetahui ciri-cirinya seperti apa sih, baik mereka yang menjadi korban perundungan maupun mereka juga yang berpotensi melakukan perundungan agar kemudian orang tua di rumah lebih aware? Ya, kalau untuk yang, terkena perundungan, ciri-ciri paling utama tuh sebenarnya adalah keengganan untuk pergi sekolah, gitu. Memang tidak selalu ya, tidak ingin pergi sekolah karena dia dirundung gitu ya di sekolahnya, tapi biasanya itu ciri yang paling utama. Ketika anak enggan untuk pergi ke sekolah dengan berbagai alasan gitu ya, sakit lah, kadang-kadang ya mereka nggak bilang bahwa mereka dibully, tapi mereka misalnya bilang nggak mau sekolah, pusing, nggak mau sekolah, nggak ada temen. Itu sebenarnya udah perlu kita ajak anaknya untuk bicara. Jangan-jangan di sekolah ada hal-hal yang tidak enak buat dia. Lalu yang ciri kedua anak dirundung itu adalah ketika terlihat ada perilaku yang berbeda di rumah. Misalnya jadi lebih gelisah gitu ya, atau susah tidur gitu, atau perilaku misalnya jadi banyak mengurung diri di kamar gitu. Itu juga adalah ciri-ciri anak yang mungkin di sekolahnya itu sedang mengalami perundungan. Nah, untuk orang tua jika melihat anaknya seperti itu, maka segera diraih gitu ya, segera diajak ngobrol, ditanya gitu ya. Jadi anak diberi ruang aman untuk menyampaikan apa yang dia alami di sekolahnya. Karena biasanya kalau anak yang dirundung itu enggan ya untuk bercerita bahwa di sekolahnya dia sedang mengalami masalah Hmm. gitu. Jadi memang orang tua yang harus reach out atau mendekati anaknya. Nah, ketika kita ajak bicara anaknya juga jangan diceramahin ya, maksudnya bukan untuk dinasehatin atau cari solusi bukan, tapi yang pertama tuh didengarkan dulu, karena yang dia butuhkan adalah ruang aman. Itu untuk anak yang mengalami perundungan. Tapi kalau untuk anak yang mungkin punya potensi gitu ya untuk menjadi perundung, itu biasanya memang ada kondisi-kondisi di sekitar dia yang cukup apa ya, dia melihat model-model yang melakukan Hmm. kekerasan gitu ya, seperti itu. Atau dia punya tekanan biasanya ya, di rumahnya mengalami tekanan gitu sehingga dia melampiaskannya di sekolah ke teman-temannya yang dia anggap lebih lemah dari dirinya Hmm. gitu. Jadi itu kompensasi gitu ya, seperti itu. Kalau begitu bagaimana kemudian, bagi yang mengalami perundungan gitu, untuk bersikap, apa yang harus mereka lakukan dan apa yang harus diajarkan ke setiap anak-anak jika mereka mengalami, kondisi tersebut? Dan juga sebenarnya yang melakukan perundungan juga bisa dibilang korban karena tadi melihat sekitarnya, bagaimana juga kita harus bersikap kepada anak-anak yang melakukan perundungan ini sebenarnya agar mereka tidak lagi melakukan perundungan atau jangan sampai kemudian mereka melakukan perundungan karena tahu itu tidak boleh. Oke, baik. Nah, mungkin pertama saya jawab yang untuk anak-anak yang dirundung dulu gitu ya, seperti itu ya Mbak Sasha. Jadi kalau anak yang mengalami perundungan yang bisa kita lakukan adalah tadi, kalau itu sudah berlangsung maka, coba untuk lebih peka gitu ya orang tua melihat indikasi anaknya mungkin dirundung, lalu diajak bicara tadi, dikuatkan, kemudian diberikan, eee, sama-sama berdiskusi gitu, apa solusi yang terbaik gitu ya. Karena biasanya ada kekhawatiran ya kalau misalnya mengadu ke guru gitu, misalnya takutnya nanti malahan ada hal lain gitu yang terjadi dari si anak yang diadukan. Jadi memang harus disikapi dengan bijaksana gitu ya untuk mencari solusinya ke anak. Tapi kalau misalnya anak ini belum ya dirundung tapi punya potensi supaya tidak jadi dirundung gitu istilahnya gitu, apa yang harus kita kuatkan, maka yang pertama adalah anak ini memang,
anak itu harus diajak banyak bicara, dihargai gitu ya, diberikan penguatan sehingga dia menjadi anak yang percaya diri. Karena biasanya anak yang percaya diri ketika dia mengalami perundungan pun dia punya kekuatan untuk bilang tidak, untuk melakukan, Mmm, mencari solusi gitu ya, misalnya bicara ke orang tuanya atau bicara ke guru, sehingga dia tidak, sendirian gitu ya selama masa perundungan ini. Sehingga itu yang bisa dilakukan sebagai langkah antisipasi supaya anak-anak kita tidak menjadi korban, perundungan gitu. Nah, kalau tadi pertanyaan yang kedua terkait dengan, eee, bagaimana sikap kita ke anak yang melakukan perundungan. Yang pertama memang, betul ya bahwa anak yang melakukan perundungan perilakunya tidak benar gitu ya. Dia melakukan perundungan itu adalah sesuatu yang salah dan itu harus disampaikan bahwa itu sesuatu yang salah. Tapi dia juga adalah korban yang perlu kita bantu gitu ya. Artinya ada hal-hal yang menjadi masalah di dirinya sehingga dia tidak bisa memunculkan dalam perilaku yang benar gitu. Jadi kita juga sama perlu melakukan terutama kalau masih anak-anak ya. Karena kalau masih anak-anak kan berarti dia masih punya masa depan yang panjang gitu. Sehingga kita perlu melakukan koreksi terhadap perilakunya dan juga menguatkan diri dia supaya tidak mmm. kembali melakukan perundungan gitu ya. Bahwa banyak pilihan lain yang bisa dilakukan untuk membuat dirinya merasa lebih baik gitu ya. Atau merasa dirinya, jadi kalau dia punya emosi yang negatif tadi, dia punya cara yang lebih positif gitu untuk mengubahnya menjadi, emosi-emosi positif gitu, Mbak Saja. Baik, dan tentunya ini, tanggung jawab hanya bukan tanggung jawab sekolah, orang tua, namun juga lingkungan sekitarnya ya? Betul betul, karena kalau saat ini kan sebenarnya perundungan ini juga, karena mungkin lebih banyak orang memilih jadi bystander ya, bukan menjadi part of solution. Nah, jadi memang ini tanggung jawab kita bersama. Kalau ada yang terlihat ada, laporkan gitu ya, karena mungkin anak yang dirundung tidak mampu ya melaporkan, Mhm. tapi teman-temannya bisa. Baik. Baik, terima kasih Bu Fitriani Yustika Sari Lubis, dosen Fakultas Psikologi Unpad telah bergabung bersama kami siang hari ini di CNN Indonesia. Sama-sama.